Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di masing-masing sekolah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pagi hari ini kita sehat semua. Ini merupakan nikmat luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan imbas informasi dari Kementerian tentang asesmen nasional, utamanya nanti yang menjadi bidang kita adalah di asesmen kompetensi minimum dari anak-anak kita. Di samping itu juga dari Bapak Ibu guru yang nanti akan kena asesmen nasional ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menge-share screen ya materi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah tampak di layar Bapak Ibu semua. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya adalah imbas asesmen kompetensi minimal pada sekolah binaan. Ini salah satu tugas dari diklat yang kami ikuti. Yang pertama Bapak Ibu adalah pengertian dari apa itu asesmen nasional. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua nanti adalah tujuan asesmen nasional. Yang ketiga nanti adalah penggunaan hasil asesmen nasional, itu untuk apa saja. Kemudian yang keempat pelaksanaannya bagaimana atau kapan ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah apa kegunaan AKM bagi Bapak Ibu guru pada saat memberikan materi kepada anak-anak. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah asesmen nasional 21, itu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Sekali lagi, pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi bukan untuk pemetaan mutu siswa secara individual, Pak Ibu, tetapi pemetaan mutu satuan pendidikan. Kemudian AN ini hanya diikuti oleh sebagian saja murid-murid kita yang dipilih secara acak ya. Jumlahnya berapa nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian hasil atau dampak yang diharapkan dari asesmen nasional itu adalah pemetaan dan potret mutu dari SD, MI, MTS, SMA, SMK. Jadi menegaskan saja bahwa AN, asesmen nasional itu bukan evaluasi individu siswa. Jadi tidak untuk kelulusan lagi seperti yang dulu. Kemudian yang berikutnya, asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Sekali lagi, peserta didiknya nanti yang akan ikut itu adalah kelas 5, kelas 8, kelas 11, kemudian kesetaraan ya, kelas 6, 9, dan 12. Selain siswa, nanti juga guru dan kepala sekolah itu akan dilakukan asesmen nasional, tetapi khusus pada survei lingkungan belajar. Kalau anak-anak nanti kena tiga-tiganya, jadi AKM, literasi, dan numerasinya, kemudian survei karakter juga kena, lalu survei lingkungan belajar. Sehingga dengan demikian nanti didapatkan potret kualitas input dan proses hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah. AKM apa yang akan diukur? Mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif anak-anak. Yang survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar, apa yang diukur? Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Jadi bagaimana sarana prasarananya, bagaimana kultur di sekolah Bapak Ibu, itu nanti akan bisa diukur melalui kegiatan yang namanya survei lingkungan belajar. Diikuti oleh siapa? Tadi sudah ya, diikuti oleh siswa kelas 5,
kelas 4 atau kelas 5, kemudian kelas 8, berarti di tingkat kita SMP, kemudian di kelas 11. Ya. Dan ini sekali lagi tidak bisa sekolah mengusulkan siapa sebagai peserta karena akan diacak oleh sistem berdasarkan data yang ada di Dapodik. Nah, untuk pendidikan kesetaraan, ya, itu warga belajar istilahnya, bukan peserta didik Bapak Ibu ya. Kalau dikejar paket itu di kelas 6, 9, dan 12. Nah, apa bedanya Bapak Ibu yang prinsip antara ujian nasional dan asesmen nasional? Sepintas saja saya sampaikan. Kalau ujian nasional, SMP, MTS, SMA, SMK. Jadi kalau SD tidak kena di ujian nasional. Tetapi asesmen nasional ini mulai SD sampai kemudian di UN itu dikenakan di tingkat akhir karena sebagaimana kita tahu itu sebagai aspek salah satu faktor untuk meluluskan ya. Tapi kalau kelas 5, 8, dan 11 bukan untuk meluluskan, tetapi nanti ada kegunaan lain yang membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan proses pembelajarannya berdasarkan hasil asesmen kompetensi minimal anak. Jadi AN ini lebih berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran kita, bukan untuk menilai per individu. Kalau di UN subjeknya seluruh siswa di sensus, tapi kalau di AN ini yang di sensus itu sekolah. Semua sekolah wajib ikut, tetapi siswanya tidak semua wajib, hanya sampel tadi ya. Kemudian tingkat jenis teks, individual report, jadi laporan individual. Misalnya dulu yang ikut Ali, ada nilai untuk Ali, Bambang, ada nilai untuk Bambang. Tapi sekarang ini hasilnya untuk sekolah. Lalu model soalnya Bapak Ibu, pada pilihan di UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk di tingkat SMA, SMK. Tapi di asesmen nasional, itu soalnya terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan isian singkat, kemudian ada essay. Kemudian di UN itu dulu sampai dengan 4 hari. Tapi di AN ya, itu cukup 2 hari saja siswa nanti mengikuti untuk AKM dan survei karakternya. Kemudian model pelaksanaannya dulu itu semi online ya, atau CBT dulu dikenal, computer based test. Jadi ada servernya. Tapi sekarang sudah full online. Lalu yang kedua adalah apa manfaat dari asesmen nasional. Tadi sudah saya singgung ya, asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat guna memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan hasil belajar siswa. Karena kurikulum kita berbasis kompetensi, ya berarti meningkatkan kompetensi siswa. Jadi yang perlu saya garis bawahi ya, guna memperbaiki kualitas belajar mengajar Bapak Ibu. Jadi hasil asesmen nasional nanti wajib dipelajari oleh Bapak Ibu. Sebenarnya murid kita ini berada pada level apa, ya. Sehingga dalam proses pembelajarannya disesuaikan dengan level yang sudah diukur secara nasional. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Sekali lagi, bukan individu ya. Kemudian yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Tadi Bapak Ibu akan menerima sekolah kita itu pada level apa. Nah, ada level pendampingan, ada level dasar, ada level cakap, ada level mahir. Nanti kan kita bahas di bagian belakang. Kemudian untuk dasar penyusunan program peningkatan kualitas. Sehingga nanti tahun depan kalau membuat RKS, RKAS, tentu saja hasil AKM ini akan menjadi input, raw input, di samping rapot mutu dan sebagainya untuk membuat perencanaan pada masa yang akan datang. Asesmen kompetensi minimum sering kita dengar, nanti akan diukur adalah kemampuan literasi anak-anak dan kemampuan numerasi. Kemudian yang di survei karakter itu mengukur sikap kebiasaan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif yang sekarang ini
lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini juga harus sudah kita kenali Bapak Ibu. Kemudian survei lingkungan belajar, apa yang diukur? Satu, indeks sosial ekonomi. Datanya dari mana Bapak Ibu? Dulu ketika kita menginput kelas 7 baru, itu ada sejumlah informasi yang harus diinput di Dapodik. Nah, di sana ada berapa penghasilan orang tua 1 bulan, ya. Itu semuanya harus diisi karena itu menjadi basis data pengambilan kebijakan. Iklim keamanannya bagaimana, iklim kebinekaannya juga bagaimana, ya. Perbaikan pembelajarannya bagaimana, pengelolaan sekolah bagaimana, fasilitas belajar, kemudian karakteristik guru dan kepala sekolah. Nanti ini akan dibuat butir atau indikator yang dikembangkan oleh kementerian. Bagaimana mengukur ini semua. Yang nanti dalam bentuk survei yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Termasuk juga dari anak-anak. Ketika saya ke sekolah-sekolah Bapak Ibu masih rancu teman-teman kita ini antara asesmen nasional dengan asesmen kompetensi minimum itu agak rancu ya. Sekarang sudah harus jelas bahwa AKM itu bagian dari asesmen nasional. Alasan mengapa kok literasi dan numerasi itu harus diukur gitu ya. Saya perlu garis bawahi Bapak Ibu, literasi membaca dan menulis itu bukan hanya domain mata pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Karena literasi membaca di sini lebih dari sekedar tugas-tugas di bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, numerasi itu juga bukan domainnya matematik, tetapi semua mata pelajaran itu menggunakan numerasi. Yang kedua, menurut studi nasional dan internasional di PISA dan sebagainya, Bapak Ibu, tingkat literasi murid di Indonesia itu masih rendah. Kemudian mengapa juga mengukur karakter? Karena pendidikan itu bukan hanya mengukur tentang aspek kognitif. Sebenarnya ini juga sudah ada dulu di K13 ya, ada sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Tetapi bagaimana mengukurnya itu kita yang kadang-kadang sulit. Asesmen nasional ini mendorong mengembangkan sikap nilai value yang tadi tergambar di profil pelajar Pancasila tadi. Nah, saya kira untuk menjabarkan profil pelajar Pancasila itu bukan perkara mudah, karena itu kementerian membuat indikator yang saya yakin sudah melalui penelitian panjang, sampai dengan muncul indikator-indikator yang bisa diukur. Nah, agar berdampak positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi hasil asesmen nasional nanti itu sangat bermanfaat buat Bapak Ibu, ya, untuk mendiagnosis masalah dalam perencanaan dan pembagian pembelajaran. Kalau dulu setelah UN itu selesai, setelah murid lulus itu selesai, tetapi ini enggak. Setelah hasil asesmen itu dikeluarkan oleh kementerian, maka tugas baru Bapak Ibu adalah mengetahui level sekolah masing-masing untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Jadi makanya dibuat di kelas 8 supaya di kelas 9-nya nanti sudah proses pembelajaran dari seluruh mata pelajaran itu menyesuaikan dengan hasil AKM-nya. Ini tadi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Ya, beriman, bertakwa, jelas ya. Kemudian berkebinekaan global. Dulu Bhinneka Tunggal Ika itu seolah-olah hanya milik Indonesia gitu ya. Nah, sekarang karena ranahnya global, kita tidak bisa lagi membatasi teritorial. Bagaimana nanti jika ketemu dengan orang-orang luar negeri itu harus ada sikap dari anak-anak yang memiliki sikap kebinekaan dengan baik. Ya. Gotong royong, kreatif ya, bernalar, mandiri, saya kira sudah jelas. Inilah carta posisi kompetensi siswa. Ya. Tadi ada kecakapan abad 21, lalu profil pemuda pelajar Pancasila itu digabungkan menjadi satu yang akan diukur melalui asesmen nasional. Sekali lagi, asesmen nasional itu terdiri dari 3 hal, ya. AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar.
Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi Bapak Ibu, komponen AKM itu apa saja ya. Tadi ada literasi dan numerasi. Bagaimana literasi membacanya? Nanti ada konten itu teks informasi dan teks fiksi. Ya, sepintas dapat saya jelaskan, kalau teks fiksi atau sastra itu adalah cerita-cerita atau yang sifatnya cerita fiktif tapi bisa menggambarkan keadaan. Tapi kalau teks informasi itu bersifat ilmiah. Ya. Jadi data akurat berdasarkan hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian yang proses kognitif itu nanti akan ada 3 tahap, menemukan informasi. Jadi nanti anak-anak akan dihadapkan pada informasi melalui bacaan gitu kira-kira ya. Dan anak-anak harus menemukan informasi apa yang didapat. Lalu yang kedua setelah informasi didapat adalah menginterpretasi dan mengintegrasi. Diolah informasi itu, kemudian baru dilakukan evaluasi. Itu menentukan keputusan. Baik keputusan itu sifatnya untuk refleksi dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan. Jadi bagus sekali ini Bapak Ibu. Konteksnya nanti ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi bermanfaat secara personal, secara sosial budaya, kemudian untuk pengembangan keilmuan. Kemudian di bilangan nanti di numerasi itu ada bilangan pengukuran geometri, data ketidakpastian. Itu kalau di matematik, teman-teman di matematika saya kira sudah tahu ada ukuran tendensi sentral ya. Ada min, modus, median itu. Kemudian aljabar. Proses kognitif dan seterusnya saya kira tidak perlu saya baca. Nah, ini bentuk soalnya ya, itu tadi ada pilihan ganda. Nanti pada pilihan ganda itu hanya ada satu jawaban yang benar. Tapi yang kedua ada lagi pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan isian singkat, lalu ada esai. Itu bentuk soalnya. Beda dengan ujian nasional yang hanya multiple choice atau pilihan ganda saja. Bukan pilihan ganda itu bukan pekerjaan yang mudah. Ngoreksi soal-soal esai itu bukan pekerjaan yang mudah. Rubriknya harus jelas dan sebagainya. Makanya dulu ujian nasional cukup dengan multiple choice. Nah, kalau jawabannya tidak benar ya tidak dapat skor, mudah saja. Tapi sekarang ini susah. Ya. Maka kita terima kasih sekali pada kementerian yang memberikan aplikasi yang mewadai ujian non objektif ya, UNO, ujian non objektif. Lalu penggunaan hasil itu untuk apa gitu ya? Kok ini asesmen di Geopo gitu ya. Yang pertama, saya ulang kembali, hasil asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru secara personal ya, tapi kelembagaan. Kemudian yang kedua, hasil asesmen nanti harus mampu mewarnai perbaikan proses pembelajaran Bapak Ibu, karena sudah diketahui kompetensi minimum anak-anaknya. Yang ketiga, ini orang tua sekarang tidak perlu cemas lagi ketika anaknya mau menghadapi ujian. Jadi kalau dulu ya bulan-bulan begini Bapak Ibu sudah merancang bagaimana bimbingan tes, mengumpulkan orang tua, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang mendukung bagaimana UN-nya nanti. Tidak bisa Bapak Ibu. Yang perlu disiapkan adalah kemampuan anak-anak untuk mengenali soal-soal yang literatif dan numeratif itu. Dan yang pasti soalnya pasti adaptif. Mesti soalnya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jarang ada soal-soal AKM sepanjang yang saya tahu itu hanya bersifat recall atau mengingat, menyebutkan dan sebagainya. Tidak pernah ada. Tetapi melakukan membaca literasi, kemudian menghitung numerasi, lalu menyimpulkan. Kemudian yang kedua itu untuk sekolah-sekolah umum ya. Kalau untuk kesetaraan itu sekaligus sebagai ujian penyetaraan. Ini bedanya. Kepala Satuan Pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik ya, atau EMIS di Kementerian Agama dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam survei belajar. Survei lingkungan belajar. Pendidik yang mengajar di lebih dari satuan pendidikan, ada kan ya teman-teman kita, itu mengisi survei lingkungan belajarnya di setiap satuan pendidikan yang diajar. Jadi kalau Bapak Ibu guru ngajar di 2 sekolah, ya nanti ngisinya itu di 2 sekolah. Kalau kepala sekolah yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan survei lingkungan belajar,
ya mengisi di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Alokasi waktu sekarang. SMP kita literasinya 90 menit, numerasinya 90 menit. Survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadwalnya kapan? Tanggalnya itu sambil menunggu, tapi waktunya ini mungkin tidak berubah ya. Waktu mengerjakan soal. Nah, ini kalau misalnya mau membuat nanti sesi-sesi dan sebagainya sudah ada contoh bagaimana membagi 1 sesi, 2 sesi, dan 3 sesi. Nah, bagaimana sekarang AKM ini lebih khusus lagi akan nanti membantu guru. Jadi Bapak Ibu, kerangkanya AN ini mohon dipahami ini upaya pemerintah untuk membantu kinerja Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Jangan dianggap sebagai beban, tapi pemerintah ini akan membantu supaya nanti mengajarnya itu tepat pada anak-anak, itu levelnya harus diketahui dengan jelas. Sehingga nanti Bapak Ibu di dalam menyajikan proses pembelajaran setelah hasil AKM ini ada, harus berubah. Kalau dulu tidak ada data yang menyebutkan dia berada di level berapa, sekarang sudah ada. Fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Tadi saya sebutkan. Jadi itu sebagai feedback kita. Kalau dulu ada tes formatif ya, untuk mengukur tingkat pencapaian siswa untuk melanjutkan. Ini hasil AKM ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menentukan proses pembelajaran berikutnya. Itulah sebabnya kenapa diberikan di kelas 8, bukan kelas 9. Jadi kelas 9-nya nanti sudah harus adaptif proses pembelajarannya. Sekarang bagaimana distribusi soalnya Bapak Ibu? Ya. AKM survei nasional multistek adaptif. Jadi soal-soalnya nanti adaptif Bapak Ibu. Sering kita dengar, tapi mungkin mohon maaf saya akan jelaskan soal-soal yang adaptif ya. Barangkali masih ada yang belum memahami, informasi ini dapat bermanfaat. Jadi nanti pada awalnya mereka akan mengerjakan soal-soal dengan standar yang sama. Misalnya nomor 1 gitu. Nah, setiap anak akan mengerjakan soal yang berbeda. Tergantung bagaimana respon dia terhadap soal nomor 1 itu. Kalau dia bagus mengerjakannya, maka dia akan diberi tantangan. Soal nomor 2 pasti berada di level selanjutnya. Di level yang lebih sulit gitu. Kalau dia bisa mengerjakan lagi, dia akan ditingkatkan soalnya. Tetapi bagi anak di sebelahnya, yang soal standar tadi tidak bisa diselesaikan, maka soal muncul kedua adalah soal lebih rendah. Ini yang disebut soal adaptif. Soalnya itu mampu beradaptasi dengan kemampuan anak dalam menjawab soal itu. Contoh soal, saya tidak akan bahas soalnya, dan soal ini sudah banyak sekali di internet. Ya. Lihat soalnya. Kalau soalnya model begini kira-kira, apakah anak bisa menjawab soal tanpa membaca lebih dulu? Dia berkewajiban memperoleh informasi apa? Jadi dalam sekian tag ini ada kata kunci apa? Nah, hasil informasi itulah yang nanti akan diolah dengan melibatkan numerasinya. Dan yang pasti contoh soal ini adalah contoh soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan global. Tidak ada kan pilihan soal yang kira-kira iyalah di sini. Yang hanya pada kalau di taksonomi Bloom mungkin tidak mungkin akan keluar soal dengan C1 atau C2. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saya informasikan, sudah banyak teman-teman Bapak Ibu guru yang mengikuti diklat secara online di kementerian ya, melalui portal SIM PKB masing-masing. Kemudian ada guru belajar, ada guru penggerak, ya, semuanya saya kira harus mengupgrade diri, tidak harus diperintah oleh Pak Kepala Sekolah. Ini selamat pada SMP 5 ya. Kemudian SMP Negeri 1 Kedung Adem itu juga di situs sudah muncul sampai dengan angkatan ke-4 itu sebagai 200 sekolah teraktif di Indonesia. Itu dan saya belum dapat informasi sekolah-sekolah yang lain. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu ikut aktif ya di situs. Banyak pelatihan, sekarang berlangsung angkatan ke-6 kalau tidak salah, angkatan ke-7. Baik, mohon izin saya turun stop share-nya. Kalau ada yang mungkin ingin disampaikan, silakan raise hand saja. Nah, dari SMP Taruna Kedung Adem,
silahkan. Silahkan, sudah saya buka mic-nya. Tinggal jenengan buka. Taruna silahkan Pak Dianto. Pak Dian. Oke. Assalamualaikum Pak Muhedi, selamat pagi. Warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan di kesempatan pagi hari ini, yang pertama terkait dengan sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta yang memiliki siswa kurang dari 45. Itu untuk kebijakannya seperti apa? Apakah AKN-nya seperti apa? Apakah harus seluruhnya ataukah persentase dari jumlah siswa yang dimiliki? Oke, terima kasih. Itu saja Pak Dian. Oke, Pak Edi. Sementara untuk itu dulu. Ya. Jadi Pak Dian dari SMP Taruma, terima kasih. Bagaimana kalau siswanya kurang dari 45? Ya, mungkin juga terjadi di sekolah lain. Bapak Ibu tadi saya jelaskan bahwa peserta 45 itu adalah peserta maksimal dari satu lembaga, berapapun siswanya gitu ya. Bagaimana kalau kurang? Ya tentu kurang kan nggak apa-apa. Jadi pengertian maksimal itu boleh kurang dari 45. Hanya saja Pak Dian, siapa 40 kurang dari 45 itu yang masuk sebagai peserta itu bukan kita yang menentukan, tetapi langsung sistem ya dari kementerian. Saya kira begitu Pak Dian ya. Jadi ditunggu saja nanti berapa jumlah siswa Bapak yang akan mengikuti AKM itu akan ada pemberitahuan dari kementerian. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi ini, sekalipun sederhana, ya tidak lama, karena saya minta memang yang ikut ini adalah guru-guru yang belum mengikuti diklat. Ya, jadi saya berharap informasi ini memberikan manfaat. Tentang materinya nanti akan saya share pada grup di Kepala Sekolah Binaan ya, untuk dijadikan bahan bacaan Bapak Ibu, terutama bagi yang sama sekali belum ikut diklat ya tentang AKM. Gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat dan mewarnai kinerja Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Mohon izin, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.